Menyimpan uang di bank malah membuat miskin, kok bisa? Simak videonya sampai akhir. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah inflasi. Setiap tahunnya harga barang dan jasa mengalami kenaikan atau disebut juga sebagai inflasi. Contohnya, pada tahun 2012, jika kalian memiliki uang 100.000, kalian mampu membeli 10 mangkok mie ayam. Namun, di tahun 2022, dengan uang 100.000, kalian hanya mampu membeli 5 mangkok mie ayam. Inflasilah yang menyebabkan nilai uang kalian terus menurun. Maka dari itu, ketika kalian menaruh uang di bank begitu saja, maka setiap tahunnya nilai uang kalian akan terus turun, tergerus oleh inflasi. Lalu, apa yang bisa melawan inflasi ini? Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Karena dengan berinvestasi, uang kalian akan tumbuh. Tentunya investasi memiliki banyak bentuk. Ada investasi sektoril atau investasi yang memiliki bentuk dan wujud. Contohnya seperti investasi tanah, properti, franchise, dan sejenisnya. Adapun investasi sektor finansial, berbeda dengan investasi sektoril yang memiliki wujud secara nyata, investasi sektor finansial biasanya hanya berbentuk cek, dokumen, ataupun kontrak. Contohnya seperti saham, obligasi, dan reksadana. Tentunya untuk memulai investasi di sektoril membutuhkan modal yang relatif besar. Sedangkan untuk berinvestasi di sektor finansial, kita mampu memulainya dengan modal yang terbilang kecil. Oke, sekarang gue akan membandingkan bagaimana jika kita menaruh uang kita di bank begitu saja, lalu bagaimana jika kita menginvestasikan uang kita di instrumen-instrumen investasi. Gue akan mengambil dari investasi sektor finansial yang memiliki resiko rendah yaitu reksadana dan yang memiliki resiko tinggi yaitu saham. Jika teman-teman mempunyai uang 10 juta di tahun 2017 atau 5 tahun lalu kalian taruh begitu saja di bank, maka uang kalian sampai saat ini masih berjumlah 10 juta atau bahkan terpotong biaya administrasi. Namun jika kalian alokasikan uang 10 juta tadi di reksadana pada tahun 2017, di sini gue mengambil contoh reksadana pasar uang Sukor Invest Money Market Fund dengan tingkat resiko rendah, maka uang kalian di 2022 bertumbuh sebanyak 33,66% atau menjadi 13.366.000. Dan jika uang 10 juta tadi kalian alokasikan di pasar saham, di sini gue mengambil contoh saham BBCA atau Bank BCA. Di tahun 2017, harga saham BBCA masih berada di harga Rp4.090 per lembar. Dengan uang 10 juta tadi, kalian bisa mendapatkan 24 lot atau 2.400 lembar dengan harga Rp9.816.000. Dan dalam 5 tahun terakhir, saham BBCA bertumbuh 107,82%, di mana pada saat ini harganya sudah mencapai Rp8.500 per lembar. Artinya uang teman-teman tadi yang 10 juta bertumbuh 107,82% menjadi Rp20.400.000. Itu baru keuntungan dari selisih harga beli dan jual atau capital gain, belum ditambah dengan dividen. Dari perbandingan di atas, tentunya teman-teman sudah bisa menyimpulkan kenapa menaruh uang di bank dalam jangka waktu yang lama sangat tidak menguntungkan. Kalau kata Pak Lok Heng Hong, atau biasa disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, beliau berkata, menyimpan uang di bank sebenarnya membuat kita miskin secara perlahan, karena nilai uang kita semakin hari akan semakin turun. Dan tentunya di sini gue mau menghimbau bahwa setiap investasi itu memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda, mulai dari yang rendah sampai yang tertinggi. Maka dari itu, sebelum memulai berinvestasi, kalian harus tahu terlebih dulu dasar-dasarnya dan paham terhadap resiko dan instrumen investasi yang kalian pilih. Jangan pernah berinvestasi dengan uang kebutuhan sehari-hari atau bahkan berhutang untuk berinvestasi. Hal seperti itu sangat tidak dibenarkan. Berinvestasilah dengan uang dingin atau uang yang memang diproyeksikan untuk jangka panjang. Dan juga jangan berinvestasi karena ikut-ikutan. Si ini beli saham A, kalian ikut beli. Si itu beli saham B, kalian ikutan beli. Tanpa kalian tahu sebenarnya saham apa sih yang kalian beli.
itu juga sangat tidak dibenarkan. Tidak semua perusahaan itu memiliki kinerja yang baik. Maka dari itu, kita harus mempunyai kemampuan untuk menganalisa baik secara fundamental ataupun teknikal. Untuk mengetahui instrumen investasi itu layak dibeli ataupun tidak. Dan masih banyak orang yang salah persepsi tentang investasi. Investasi bukanlah alat untuk memperkaya diri dalam waktu yang singkat. Tentunya menurut gue pribadi, tidak ada kekayaan yang diciptakan dalam waktu yang singkat. Kekayaan dibentuk dari pengetahuan, mulai dari kecerdasan mengelola keuangan, disiplin, konsistensi, dan juga jeli dalam melihat peluang. Sekian untuk video kali ini. Jika ada kesempatan, gue akan menjelaskan secara detail tentang instrumen-instrumen investasi tadi. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Thank you for watching this video and see ya.